Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat pecinta ataupun pemirsa Kampus Wong Alus, pada malam hari ini kita akan berbagi informasi. Kita akan ijazahan kira-kira gitu ya. Salah satu amalan yang cukup penting saya kira terkait dengan bagaimana merukunkan atau mengakurkan suami istri yang hendak bercerai. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkeluarga tujuannya adalah membentuk kerukunan antar dua insan, di mana pada akhirnya akan terwujud yang yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang bisa mengantarkan suami istri atau pasangan itu untuk beribadah secara lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian sehingga suami bisa menjadi imam dari istrinya untuk beribadah bersama-sama. Tentu saja di sini ibadah dalam arti yang luas, seperti bekerja, menghidupi anak istri, dan juga semua kegiatan yang itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bernilai ibadah. Jadi yang kami maksudkan di sini bahwa ibadah itu tidak melulu ibadah yang mahdhah, ibadah yang dituntunkan, tapi juga ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah-ibadah sosial. Bisa bekerja membanting tulang, Anda misalnya berjualan, berdagang, Anda yang menjadi pegawai negeri, Anda yang menjadi polisi, tentara, dan juga karyawan di perusahaan, semuanya kalau ini dikerjakan dengan niat tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini semua bernilai ibadah. Nah, kawan-kawan semua, dalam mengarungi keluarga, suami istri terkadang mengalami berbagai macam cobaan, mengalami berbagai macam hambatan, dan tidak selalu mulus. Jadi untuk teman-teman muda, kalau Anda punya niat berkeluarga, Anda harus punya kira-kira gambaran bahwa tidak hanya senangnya saja yang dipikir, tapi juga resiko-resiko di baliknya, di belakangnya. Misalnya saja Anda harus bertanggung jawab, Anda harus menghidupi. Jadi kalau Anda suami, ya Anda bertanggung jawab pada istri Anda. Bagaimana nanti Anda ngasih makan, kira-kira gitu. Bagaimana Anda mengasih sandang, pakaian, dan juga bagaimana Anda membuatkan rumah. Ini pesan-pesan untuk kawan-kawan sahabat-sahabat muda ya. Jangan dipikir enaknya saja. Jangan dipikir karena Anda mencintainya dan akhirnya Anda langsung pengen melamar dan sebagainya. Tolong pertimbangkan
tolong dipikirkan apakah Anda sudah mencukupi, gaji Anda sudah cukup untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tentu saja akan sangat mulia apabila Anda berniat berkeluarga dan juga Anda sudah mampu secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara sosial artinya dalam berkeluarga ini Anda menikah dengan seseorang, itu tidak menikahi seorangnya saja. Anda menikah, ini menikahi keluarganya. Menikahi keluarganya maksudnya Anda ini harus rukun dengan ayah ibunya, dengan adik kakaknya, dan keluarga-keluarga yang lainnya. Jadi demikianlah yang namanya itu sesungguhnya berkeluarga. Dan apabila Anda sudah cukup untuk cukup bertanggung jawab terhadap pasangan Anda, lakukan, segerakan yang namanya nikah. Nah, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak jarang kiranya dalam berkeluarga ini, entah karena sebab apa, seseorang itu tidak berkenan atau tidak suka pada pasangannya. Apakah itu mungkin karena kepribadiannya, ya mungkin karena ta'arufnya atau perkenalannya dulu sebelum berkeluarga ini ya berkurang, sehingga pada akhirnya setelah menikah ini seseorang merasa berbeda, seseorang merasa tidak cocok dan sebagainya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, ketahuilah teman-teman semua, jadi ini tidak menggurui ya saya, cuman kita berbagi informasi bahwa yang namanya kita menikah dengan seseorang itu jangan dilihat kesamaannya saja. Pasti ada perbedaan-perbedaan, dan ini semua harus Anda toleransi keberbedaan pasangan Anda itu. Jangan kiranya karena misalnya berbeda seleranya, berbeda ini, Anda akhirnya memutuskan untuk dan menyimpulkan bahwa pasangan ini tidak cocok dengan Anda. Itu salah sekali. Jadi seseorang harus punya prinsip dasar bahwa orang menikah dengan orang lain itu karena bertoleransi terhadap perbedaan, bukan dicari kesamaan-kesamaannya saja. Karena pada hakikatnya setiap individu di dunia ini pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Karena apakah teman-teman sudah menjadi fitrah bahwa setiap individu ini sesungguhnya berbeda. Kalau kita lihat garis tangan di tangan masing-masing, ini setiap individu di dunia ini tidak pernah sama. Cap jempol kita misalnya, ini kan tidak pernah sama antara individu satu dengan individu yang lain. Oleh sebab itu, alangkah bijaksana apabila kita berkeluarga ini memilih pasangan untuk berkeluarga, itu kita cari yang namanya kesamaan-kesamaannya dan juga bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kalanya teman-teman, Anda diminta untuk merukunkan atau mengakurkan suami istri yang akan bercerai. Bagaimana caranya? Sebagai ahli hikmah, ahli wirid, ahli dzikir, dan kalau saya mengatakan ahli wirid, ahli dzikir ini, saya anggap bahwa kawan-kawan di rumah ini juga ahli wirid, ahli dzikir, ahli memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuja-muji Tuhan semesta alam, sehingga kita semua tidak ada yang tidak bisa
berdoa. Itu prinsip saya. Jadi apakah Anda ini misalnya melaksanakan sholat masih bolong-bolong, apakah Anda ini berprofesi sebagai apapun, ini sebenarnya sesungguhnya adalah ahli berdoa. Doa ya, dalam artian ini adalah berharap kepada sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang lebih besar dari Anda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai diri Anda, menguasai diri saya, menguasai alam semesta. Kembali ke lagi untuk mengakurkan sepasang suami istri yang akan bercerai ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini ada ijazahan dari kami ya. Semoga dengan ijazahan ini Anda menjadi perantara dari suami istri sehingga tidak jadi bercerai. Untuk caranya kawan-kawan ya. Baik, sebelumnya akan kita ijazahkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan amalan agar suami istri rukun, khususnya apabila mereka berniat bercerai. Ucapan qabil itu, saya terima amalan merukunkan suami istri sehingga mereka tidak jadi bercerai. Untuk tata caranya kawan-kawan ya, monggo disimak, bisa dicatat. Setiap usai sholat wajib, kirim Al-Fatihah kepada suami ya. Ruhnya suami bin siapa ya. Yang kedua, kirimkan Al-Fatihah kepada ruh fulana binti fulan, yaitu biaya istri. Jadi Anda kirimkan kepada ruhnya si laki-laki dan ruhnya perempuan tadi. Selanjutnya kawan-kawan, bacalah surat Al-Ikhlas 11 kali ya, setelah Anda mengirimkan Al-Fatihah kepada ruhnya laki-laki tadi dan juga ruhnya perempuan ya. Baca surat Al-Ikhlas banyak 11 kali. Surat Al-Ikhlas seperti apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 11 kali. Selanjutnya kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada jam 12 malam bacalah ayat di bawah ini sebanyak 300 kali ya. Jadi 300 kali ya teman-teman ya. Bunyinya kawan-kawan, silakan dibuka surat Tohanya ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini, sebanyak 300 kali. Diwiridkan begitu. Selanjutnya adalah berdoa kawan-kawan. Berdoa bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Jawa atau bahasa apapun yang bunyinya begini teman-teman. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kerukunan dan cinta kasih antara titik-titik-titik, yaitu
yaitu suami tadi, dan titik-titik-titik istri tadi. Ya. Amalan ini ya kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Jadi berapa? 7 hari berturut-turut. Anda bisa memulai mengamalkan ini di hari apapun, ya. Jadi tidak ditentukan, misalnya harus hari Senin, harus hari Selasa, harus hari Rabu, tidak. Jadi sewaktu-waktu Anda bisa memulainya, lakukanlah. Terutama ini bisa kita lakukan kalau ada orang yang minta bantuan kepada Anda. Bagaimana kalau jadi diusahakan salah satu pihak, entah itu laki-laki atau perempuan, datang kepada Anda dan meminta pertolongan. Bagaimana kalau misalnya dua orang ini tidak tahu dan Anda mengamalkan seperti ini. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ini maha mendengar doa kita. Allah ini maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi tidak apa-apa. Jadi misalnya Anda ingin merukunkan dua orang, laki-laki dan perempuan, entah itu misalnya ayah Anda, ibu Anda doakan seperti ini agar rukun dan tidak bercerai, itu tidak apa-apa. Karena Anda sebagai anak pasti terdampak dari perceraian dua orang tua Anda. Jadi seandainya misalnya keluarga kita tidak rukun, keluarga jadi ayah kita dan ibu kita sukanya marah-marah dan juga mau bercerai. Nah, ini sebagai anak kita boleh mendoakan agar kedua orang tua kita tidak jadi bercerai. Bahkan kalau menurut saya, insya Allah justru akan baik, akan mulia. Bukankah mendoakan orang, ya, mendoakan orang lain doa-doa yang baik, doa-doa yang mulia, meskipun orangnya tidak tahu, ini adalah suatu kemuliaan. Benar kan teman-teman ya? Sepakat dengan saya ya seperti ini. Jadi misalnya kita mendoakan orang lain agar orang lain itu hidupnya tentram, bahagia dan sebagainya. Dalam visi kita berdoa kepada Allah itu tidak ada yang jelek, gitu. Kira-kira begitu. Apalagi mendoakan orang tua kita, mendoakan sahabat kita, mendoakan orang lain, itu prinsipnya adalah sesuatu yang mulia. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Allah tidak ada yang bergantung kepadanya segala sesuatu kecuali kepada Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan, ya, Tuhan zat yang tempat bergantungnya segala sesuatu. Dan tanpa izin Tuhan, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti tidak akan terjadi. Dan kita harus memiliki keyakinan, kawan-kawan, bahwa doa kita ini pasti didengarkan oleh Allah. Jadi marilah kita husnudon, ya, berbaik sangka kepada Allah. Kalau permintaan kita belum dikabulkan atau belum diwujudkan oleh Allah, karena Allah Maha mengetahui yang terbaik. Belum tentu apa yang kita inginkan ini terbaik bagi kita. Nah, itu prinsipnya begitu. Jadi belum tentu apa yang kita inginkan ini terbaik.
dan belum tentu apa yang kita inginkan ini membawa kemanfaatan bagi kehidupan kita yang abadi. Maksudnya, belum tentu apa yang kita inginkan sekarang ini lurus dengan kehendak Allah. Kehendak Allah tentu saja yang terbaik bagi kita. Sedangkan keinginan kita, ya, apabila tidak diwujudkan sekarang, itu pasti Allah akan memberinya yang lebih baik. Jadi bisa jadi ditunda keinginan kita, tapi dan bisa jadi justru kalau keinginan itu diabulkan padahal ini tidak baik sesungguhnya, bisa jadi ini mencelakakan kita. Oleh sebab itu Allah menyelamatkan kita dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nah, seperti itu logikanya. Jadi karena Allah ini maha baik dan Allah maha memberi petunjuk, mengarahkan jalan hidup kita agar jalan hidup kita lurus fit dunia wal akhirat. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita ijazahkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.